salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi. Pada video kita kali ini kita akan membahas topik terkait dengan hasil debat Cawapres Perdana ya. Hasil debat Cawapres Perdana ini memang luar biasa gitu ya. Menampilkan Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD, kemudian Cak Imin dan Gibran Raka Buming Raka. Yang menjadi menarik adalah penampilan Cawapres nomor 2 yang begitu memukau, yang begitu menarik perhatian publik. Kenapa demikian? Ya, karena selama ini Cawapres nomor 2 ini dianggap sebagai Cawapres yang tidak punya kemampuan, Cawapres yang takut berdebat, Cawapres yang tidak berani untuk berdebat dan macam-macam lainnya ya. Tuduhan-tuduhan itu dilontarkan oleh lawan politik ke pasangan nomor 2 ke Cawapres nomor 2 ya. Jadi penampilan Cawapres nomor 2 pada debat perdana ini memang luar biasa gitu ya. Semua argumentasi, semua tuduhan-tuduhan, semua fitnaan, hinaan selama ini yang ditujukan kepada Cawapres nomor 2 itu akhirnya terbantahkan dengan penampilan luar biasa dari Mas Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Jadi memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa panggung debat Cawapres Perdana ini memang dikuasai oleh Mas Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Bukan berarti bahwa Cawapres nomor urut 1 dan 3 tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, bukan berarti mereka bukan orang-orang hebat, bukan. Mereka juga adalah orang hebat, mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Tetapi pada penampilan debat Cawapres Perdana ini memang Gibran Raka Buming Raka benar-benar yang pertama adalah dia sangat menguasai materi debat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dia mampu menggunakan waktu dengan baik, dengan tepat ya. Nah, ini menjadi kelemahan dari Cawapres nomor 1 dan 3. Gibran benar-benar menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk menyampaikan poin-poin penting yang harus disampaikan, yang harus tersampaikan kepada publik. Sehingga pesan yang dibaca oleh publik ke Gibran Raka Buming adalah bahwa Gibran Raka Buming sangat menguasai materi debat. Ya, kenapa? Karena dia mampu menggunakan waktu dengan baik, dengan tepat. Dia menyampaikan poin-poin pentingnya secara benar dan tepat. Itu yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming sehingga dia benar-benar tampil memukau di debat perdana ini. Tetapi yang dilakukan oleh Cawapres nomor 1 dan nomor 3 adalah ya saya kira mungkin mereka kurang begitu memanfaatkan waktu dengan baik ya. Jadi waktu yang sangat singkat, paling banyak itu kan 4 menit, itu lebih banyak digunakan untuk ya kata pengantar mereka sih terlalu panjang ya. Kata pengantar dari Cawapres nomor urut 1 dan 3 ini sangat panjang sehingga terkadang itu poin-poin penting mereka itu tidak tersampaikan dengan baik ya. Jadi itulah yang menjadi satu kelemahan atau kekurangan mereka. Jadi bukan berarti bahwa mereka tidak menguasai materi debat, bukan, tetapi mereka tidak menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Jadi poin-poin penting yang harusnya mereka sampaikan akhirnya apa? Akhirnya tidak tersampaikan ya. Bayangkan saja teman-teman sahabat TV Demokrasi ya. Bagaimana Cak Imin kebingungan dia itu menghabiskan waktu 1 menit lebih ya. Ketika dia harus bingung dengan pertanyaan Mas Gibran Raka Buming, tapi itu menghabiskan waktu 1 menit lebih. Demikian juga yang dialami oleh Profesor Mahfud MD. Kebingungan dia terhadap pertanyaan Mas Gibran Raka Buming itu menghabiskan waktu 1 menit lebih ya. Jadi itu yang menjadi salah satu kekurangan dari Cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 sehingga
mereka terlihat tidak ya terkesan seolah-olah mereka tidak menguasai materi debat ya, tidak menguasai tidak mampu menjawab pertanyaan dan sebagainya ya. Itu ya saya kira bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak punya kemampuan, bukan. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan saya kira ini berkaitan dengan latihan debat ya yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2. Saya kira mungkin mereka melakukan latihan atau simulasi debat ya. Sementara barangkali cawapres nomor urut 1 dan 3 mungkin mereka terlalu melihat sebelah mata cawapres nomor urut 2, akhirnya barangkali mereka kurang melakukan latihan atau kurang ya melakukan simulasi debat. Jadi yang terjadi adalah mereka keteter ketika debat dilangsungkan gitu ya. Nah, oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, jadi dari hasil debat ini kira-kira apa sih pesan politik yang bisa tersampaikan ke publik ya? Yang pertama adalah keraguan terhadap kemampuan Gibran ya. Keraguan terhadap kapasitas ya kualitas Gibran akhirnya terjawab dengan penampilan debat dari Gibran Rakabuming Raka. Jadi semua orang yang selama ini menghina ya, selama ini merendahkan Mas Gibran Rakabuming ya terpaksa mereka harus menundukkan kepala, diam dan membisu gitu ya. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah cawapres nomor urut 2 ini dianggap lebih menguasai permasalahan atau materi debat ketimbang cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 gitu ya. Itu kenapa? Karena cawapres nomor urut 2 mampu menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Ya, jadi memang pesan yang tersampai ke publik itu adalah seperti itu, bahwa ternyata cawapres nomor 2 ini lebih menguasai materi atau lebih menguasai masalah ketimbang cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 gitu ya. Kemudian pesan politik yang ketiga adalah pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran dianggap lebih layak melanjutkan program-program Jokowi gitu ya. Jadi selama ini kita lihat bahwa ada pergeseran atau ada perubahan narasi yang dilakukan oleh capres-cawapres nomor urut 3, yaitu mereka mulai memuji-muji Jokowi, mereka mulai tidak menyerang program Jokowi dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa mereka lah yang akan melanjutkan ya, yang akan menyempurnakan program-program Jokowi. Tetapi dengan hasil debat ini, maka pesan yang tersampai ke publik ya, pesan politik yang tersampai ke publik adalah bahwa capres-cawapres nomor 2 lebih layak, lebih pantas melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Gitu ya, sahabat TV Demokrasi. Oke, jadi memang dari pesan-pesan politik yang tersampaikan ini, maka saya menyimpulkan begini, sahabat TV Demokrasi sekalian, bahwa kemungkinan besar pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini mampu memenangkan pertarungan hanya dalam satu putaran. Kemungkinan besar ya. Karena kita melihat bahwa peluang capres-cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3 untuk membalikkan keadaan itu sudah sangat tidak mungkin. Tidak ada momen ya, atau tidak ada peristiwa-peristiwa penting bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Ya, yang ditunggu-tunggu itu kan debat ya. Yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya debat. Debat ini diharapkan oleh banyak orang ya, banyak pendukung dari cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3, bahwa kemungkinan besar capres nomor urut 2, cawapres nomor urut 2 tidak mampu ya melakukan debat dengan baik, dan kemungkinan besar akan elektabilitas yang selama ini diungguli nomor urut 2 itu bisa berubah ya, bisa berubah. Tetapi justru dengan penampilan debat
perdana, baik capres maupun cawapres, ya maka saya menyimpulkan bahwa ya peluang untuk membalikan keadaan melalui debat saya kira sudah tertutup, ya. Sangat sulit bagi pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 3 untuk membalikan keadaan lewat debat. Karena memang harusnya dari debat perdana ini, tetapi debat perdana ini kelihatan bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kemungkinan besarnya adalah peluang capres-cawapres nomor urut 2 akan memenangkan pertarungan ini satu putaran. Oke? Salam demokrasi. Mantap.